Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Malam ini saya akan membawakan materi tentang sistem pembiayaan jangka pendek. Untuk malam ini, materi ini akan saya bawakan kurang lebih selama 20 menit. Mari kita mulai. Jika teman-teman mendengar kata pembiayaan, pasti di pikirannya mungkin adalah, mungkin pembiayaan itu adalah suatu istilah di mana kita bisa memperoleh dana. Itu tepat sekali. Itu merupakan beberapa aktivitas yang dilakukan seseorang ketika kita ingin membutuhkan dana. Itu disebut juga dengan namanya pembiayaan. Nah, untuk bisa memahami sistem pembiayaan jangka pendek itu seperti apa, saya telah memisah antara dua istilah dari sistem pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, sistem pembiayaan itu sendiri, dan yang kedua adalah jangka pendek. Nah, sistem pembiayaan itu adalah suatu sistem di mana aktivitasnya itu adalah untuk mendapatkan dana yang dimana bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah jangka pendek. Jadi, kalau kita berbicara tentang jangka pendek, otomatis kita berbicara tentang waktunya. Di sini jangka pendeknya itu adalah kurang dari 2 tahun. Nah, kalau secara keseluruhan, kurang dari 2 tahun ini mengacu kepada apa? Jadi, kalau kita berbicara tentang kurang dari 2 tahun, artinya kita berbicara bagaimana pendanaan ini harus segera dibayar dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Makanya dia dikatakan sistem pembiayaan jangka pendek. Jadi kalau secara keseluruhan, sistem pembiayaan jangka pendek itu adalah suatu sistem pendanaan yang dimana harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Jadi, ada manfaat sebenarnya jika kita menggunakan ataupun mengajukan dana yang sifatnya jangka pendek. Yang pertama itu adalah sistem pendanaan ini cukup cepat cairnya, artinya tidak terlalu lama kita membutuhkan dana karena itu sudah ada di kantong kita jika memang kita membutuhkan dana itu secara cepat. Namun kekurangannya itu adalah cepat juga masa pelunasannya seperti itu. Beda kalau jangka panjang maksud saya. Kalau jangka panjang masa pelunasannya itu bisa lebih dari 10 tahun karena memang jumlahnya yang cukup besar. Namun kalau jangka pendek ini bisa dibilang beberapa instansi pendanaan atau pembiayaan juga itu membatasi perorangan itu kira-kira bisa memiliki dana sebesar berapa, seperti itu. Itu dari kebijakan tiap lembaga pembiayaan. Seperti itu. Sampai di sini jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari sumber pembiayaan jangka pendek. Jadi, sumber pembiayaan jangka pendek ini terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah pinjaman tanpa jaminan, dan yang kedua adalah pinjaman dengan jaminan. Pinjaman tanpa jaminan itu adalah pinjaman yang memang ketika kita ingin memperoleh dana, membutuhkan dana, kita tidak perlu menjaminkan apapun. Seperti itu. Jadi, kita hanya mungkin memberikan KTP kita untuk pencatatan sistem administrasi di lembaga yang bersangkutan. Setelah itu, setelah melakukan proses-proses, mengisi dokumen-dokumen tertentu, kita langsung mendapatkan dananya. Berbeda dengan kalau kita berbicara tentang pinjaman dengan jaminan. Jadi kalau pinjaman dengan jaminan itu adalah pinjaman yang memang ketika kita membutuhkan dana, ada jaminan yang harus kita berikan kepada lembaga. Seperti itu. Contohnya adalah pegadaian. Seperti itu ya, contoh sederhananya. Ketika kita membutuhkan dana, kita harus menyetor jaminan yang nantinya ketika kita melakukan pelunasan, kita bisa mengambil kembali barang yang telah kita jaminkan. Seperti itu. Nah, untuk pinjaman tanpa jaminan, ada beberapa kategori atau beberapa produk yang menjadi bagian dari hal tersebut. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah hutang dagang, yang kedua itu adalah commercial paper, dan yang ketiga itulah kredit bank tanpa jaminan. Kalau kita berbicara tentang hutang dagang maksud saya, lanjut ya, itu adalah suatu pembiayaan yang sangat
mudah didapatkan oleh masyarakat di sekitar kita gitu, karena memang hutang dagang itu sifatnya ya bisa ilegal, bisa juga legal sih. Kalau legal memang ada beberapa lembaga yang memang aktivitasnya adalah untuk melayani yang namanya utang seperti itu. Nah, utang dagang itu memiliki syarat kredit juga seperti itu. Syarat kredit misalnya ketika kamu pelunasan misalnya lebih dari misalnya dalam waktu cuma 10 hari itu misalnya dapat potongan segala macam. Potongan itu adalah hak istimewa yang kemungkinan akan diberikan kepada lembaga perbankan ataupun korporasi yang ingin memberikan utang itu kepada klien seperti itu. Nah, hutang dagang ini merupakan juga pembiayaan yang sangat mudah didapatkan karena di mana-mana perusahaan-perusahaan besar itu ataupun lembaga pembiayaan itu mengiyakan ataupun memberikan sinyal positif kepada beberapa klien yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan hutang dagang seperti itu. Makanya dia dikatakan sangat mudah didapatkan. Lagian salah satu contoh misalnya fintech sekarang ya, fintech itu financial teknologi, itu adalah home credit misalnya. Kalau kita mau mendapatkan barang, kita tinggal menghubungi home credit, kita tinggal menyetorkan KTP untuk di data, dan gitu dalam waktu sekitar 30 menit udah selesai, barang udah di kita, dan proses pembiayaan itu sudah selesai. Selesai dalam artian barang sudah di kita, tetapi kita harus melakukan pelunasan per bulan seperti itu. Itu mungkin salah satu contoh dan pengertian dari hutang dagang. Selanjutnya kita berbicara tentang surat berharga atau commercial paper. Jadi commercial paper adalah suatu surat yang dikeluarkan korporasi yang memiliki reputasi baik. Jadi beberapa korporasi ini bisa memberikan pembiayaannya melalui yang namanya surat-surat berharga. Nah, biasanya surat-surat berharga ini berjangka waktu 90 hari. Maksudnya berjangka waktu 90 hari adalah dalam 90 hari itu harus segera dilunasi. 90 hari itu kurang lebih 3 bulan, itu harus dilunasi. Jangka waktunya juga lumayan cepat, tetapi pencairannya itu juga cepat. Itu tadi yang saya bilang di awal, itulah kekurangan dan kelebihan dari pembiayaan jangka pendek. Setelah itu, surat berharga ini juga memiliki tingkat bunga yang kompetitif. Kompetitif ini adalah setiap hari ini surat-surat berharga ini harus disesuaikan dengan tingkat bunga yang ada di pasar saham atau pasar bunga. Gitu. Kalau misalnya perekonomian kita itu merosot, otomatis bisa saja bunga itu tinggi, bisa juga bunga itu turun. Seperti itu. Itu tergantung dari situasi perekonomian ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh surat berharga itu bisa kita katakan contoh cek, whale sale, surat deposito berjangka, dan sebagainya. Teman-teman bisa searching itu di beberapa literatur, seperti itu. Selanjutnya adalah kredit bank. Nah, kredit bank ini adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank komersil. Nah, kredit bank ini bisa dengan jaminan, bisa juga tanpa jaminan. Kita berbicara tentang tanpa jaminan terlebih dahulu. Jadi kalau tanpa jaminan artinya kita bisa mendapatkan kredit bank itu tanpa harus menjaminkan apapun, baik itu kendaraan, bangunan, dan segala macamnya, seperti itu. Nah, tingkat bunga yang diberlakukan untuk kredit bank ini dia dikombin dari yang namanya prime rate. Prime rate itu adalah bunga utama ditambah dengan bunga dari kebijakan bank. Jadi prime rate itu adalah bunga utama yang mana diambil dari bunga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bunga ini selanjutnya akan kita tambahkan dengan bunga dari kebijakan bank. Misalnya seperti contoh seperti ini. Misalnya bunga perekonomian kuartal 1 itu misalnya sebesar 3,5%. Artinya misalnya kebijakan bank itu adalah menaikkan prime rate itu sebesar 0,15%. Jadi kita tambah saja 3,5 ditambah 0,15, kita dapatkan 3,65%. Seperti itu. Nah, prime rate ini juga kadang-kadang dapat naik, dapat turun. Gitu sama dengan kebijakan yang commercial paper tadi, kita harus melihat, memperhitungkan tingkat bunga yang ada di pasar saham atau pasar uang ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya itu kita berbicara tentang pinjaman dengan jaminan. Nah, pinjaman dengan jaminan itu ada yang namanya kredit bank dengan jaminan. Nah, biasanya bank ini ketika klien ingin memohon untuk permintaan dana itu, eh, bank ini bisa memberikannya tergantung dari keinginan klien. Apakah keinginan klien ingin memberikan jaminan atau dengan tanpa jaminan seperti itu. Nah, kalau dengan jaminan ini biasanya eh, dia bisa memberikan jaminan seperti aktiva tetap. Maksud saya kayak seperti aset tetap. Contohnya bangunan, eh, tanah, kendaraan, perlengkapan seperti mesin, perusahaan, dan sebagainya itu bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari kredit bank ini. Itu mungkin dari kredit bank. Selanjutnya ada pledging receivable. Jadi kalau pledging receivable ini adalah sumber pendanaan dengan menggadaikan piutang. Kenapa piutang itu bisa digadaikan? Karena piutang ini adalah salah satu akun yang dimana dia memiliki jumlah tertinggi uh, di dalam perusahaan yang cukup besar gitu. Artinya perusahaan-perusahaan dagang khususnya yang misalnya memproduksi berbagai macam produk yang cukup banyak itu kadang tidak semua klien itu dapat membayar secara lunas. Kadang uh, dia harus berutang dulu kepada perusahaan gitu ya. Jadi kalau klien ini membeli barang dengan secara kredit atau secara utang, otomatis si produsen itu mencatat transaksi tersebut dengan piutang. Nah, piutang itu kadang cukup banyak gitu sehingga perusahaan itu berani untuk menggadaikan itu karena jika kita menggadaikan piutang otomatis jika kita tidak mampu membayar kita bisa menggunakan piutang tersebut untuk melunasi seperti itu. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi maka sebenarnya pihak lembaga pembiayaan tidak berhubungan lagi dengan kita melainkan berhubungan dengan perusahaan yang berutang itu kepada kita seperti itu. Jadi kayak pengambil alian tugas menagih sebenarnya, mungkin seperti itu. Nah, dan juga akun piutang ini ada risiko tidak tertagih. Nah, yang tak tertagihnya itulah yang bisa dijadikan poin utama bagi lembaga pembiayaan untuk bisa mengambil alih piutangnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ciri dari pledging receivable. Pemberi kredit ini membebankan banyak biaya, seperti biaya bunga, biaya administrasi. Betul. Betul. Karena memang piutang ini kan sebenarnya tidak kurang jelas gitu. Kadang dia agak susah ditagih gitu ya, tergantung seberapa gercep atau ya seberapa kuatkah si si pemberi si pemberi pembiayaan ini untuk bisa menagih jika memang perusahaan belum mampu membayar seperti itu. Nah, biaya-biaya bunga ini tergantung dari pembiayaan sebenarnya. Itu tidak terlalu berpikir dengan kondisi tingkat bunga saat ini. Dia tidak terlalu memperhatikan. Yang penting yang mana membuat mereka untung itulah yang mereka gunakan. Dan yang kedua adalah biaya administrasi. Jadi biaya administrasi misalnya mereka mereka membebankan yang namanya biaya keterlambatan dijadikan sebagai biaya administrasi itu bisa. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah tingkat bunga sangat tinggi dari prime rate. Nah, itu dia tadi. Jadi karena pihak lembaga ini tidak terlalu memperhatikan biaya bunga, biasanya tingkat bunganya itu cukup tinggi dari prime rate. Seperti itu. Jadi seperti kayak keinginan mereka sendiri seperti itu. Jadi tidak terlalu memperhatikan seperti itu. Itu mungkin pledging receivable. Selanjutnya adalah factory receivable. Jadi kalau factory receivable itu adalah salah satu komponen apa ya? Bisa dibilang komponen pembiayaan dengan jaminan yang dimana kita dapat mendapatkan biaya dengan menjual piutang kepada perusahaan lain gitu. Kalau yang tadi kita seperti menggadaikan piutang, kalau ini kita menjual piutang gitu. Mirip-mirip dengan pledging receivable tadi gitu. Ada juga yang namanya sistem ambil alih, biaya bunganya juga sangat tinggi. Nah, factory receivable ini uh, selain piutang dalam bentuk dana, kadang juga piutang dalam bentuk barang. Seperti itu. Kalau yang tadi pledging receivable bukan kadang sih, selalu dalam bentuk fresh money. Kalau factory receivable itu bisa dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk
barang atau jasa, seperti itu. Itu mungkin dari faktorisasi global, seperti itu. Nah, itu mungkin dari jenis-jenis pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hitung-hitungannya ya, gitu. Jadi, di dalam pembiayaan jangka pendek itu, kita bisa menghitung rumus bunga dan tingkat bunga efektif dengan dua rumus ini, seperti itu. Yang pertama, kalau kita ingin mencari rumus bunga, kita pakai hanya jumlah utang atau jumlah pembiayaan. Jumlah utang dikali tingkat bunga dikali jangka waktu. Jadi misalnya jumlah hutang atau pinjamannya itu 100 juta, tingkat bunganya misalnya 20% per tahun, dikali jangka waktu misalnya 12 bulan, gitu. Itu tinggal kita kali, seperti itu. Nah, tingkat bunga efektif ini adalah rumus tingkat bunga yang dimana kita tambahkan biaya-biaya lain yang ada di dalam pembiayaan. Misalnya biaya bunga atau biaya administrasi, itu bisa masuk di tingkat bunga efektif. Jadi rumusnya itu adalah bunga ditambah biaya lain-lain per jumlah hutang dikali jangka waktu. Ini adalah rumusnya, seperti itu. Supaya lebih mengerti, kita akan langsung masuk di contohnya ya. Contohnya seperti ini. Biaya bunga hutang dagang. PTB meminjam dana untuk dana operasional sebesar 200.000 dengan syarat 3 per 15 N per 30. Maksudnya adalah ketika kita membayar pinjaman kita dalam kurun waktu 15 hari, maka kita bisa mendapatkan potongan sebesar 3% dalam jangka waktu 30 hari. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, berapakah bunga efektif yang didapatkan jika perusahaan membayar dalam jangka waktu 15 hari? Karena dia membayar dalam jangka waktu 15 hari, maka dia mendapatkan potongan atau diskonto. Jadi kita hitung kas yang tersedia dulu. Kas tersedia itu artinya yang setelah dikurangi dengan diskon. Jadi kita hitung pinjaman 200.000 dikurang 3% sama dengan 194.000. Nah, setelah kita dapatkan ini, selanjutnya kita masukkan tingkat bunga efektifnya itu sama dengan 3%. 3% itu dari ini. 3% 0,03 dibagi 194.000 dikali 15 hari per 365 hari. Jadi kalau misalnya di soal itu waktunya itu dinominalkan sebagai 15 hari, maka kita harus pakai satuan hari di 365 hari. Kalau misalnya dia per bulan, kita pakai misalnya dalam waktu 2 bulan, jadi 2 per 12 bulan seperti itu. Nah, setelah kita hitung, kita dapatkan tingkat bunga efektifnya adalah 3,76%. Itu seperti itu untuk biaya bunga hutang dagang. Selanjutnya, kalau kita menghitung biaya bunga kredit bank. Misalnya, Dani mengajukan kredit KPA sebesar 120 juta dengan jangka waktu kredit 12 bulan dan dikenakan bunga pinjaman minimum sebesar 10% per tahun. Berapakah bunga efektifnya? Jadi misalnya kredit yang dibutuhkan itu 120 juta rupiah pinjaman dikurangi saldo minimum pinjaman itu artinya 100%-nya ya, 100% penggunaan pinjaman itu. Nah, pinjaman itu 100%-nya itu adalah pinjaman itu jika kita tidak gunakan dulu 100%, sedangkan saldo minimumnya itu adalah 10% per tahun. Jadi dikurangi 10%. Seperti itu. Jadi pinjaman sama dengan 1,0 dibagi 0,90 dikali 120 juta. Jadi sama dengan 133.333.333. Seperti itu. Nah, ini yang 1,0 ini adalah 10% tadi. Jadi di sini 10% ini kita masukkan 10% 10% tadi kita desimalkan. 10% coba kita bagi 100. Oh, bukan. Jadi kalau yang ini itu kalau yang ini, mohon maaf, kalau yang 1,0 ini adalah 100%-nya tadi, yang pinjaman tadi, dibagi 0,90 itu dari hasil ini. Jadi 100% ini dikurangi 10% sama dengan 90%. Jadi kita dapatkan 0,90. Lalu kita kalilah 120 juta tadi. Ini kan kita mau tahu nih pinjaman 100% itu kira-kira
setelah kita jabarkan dengan persentase, kita dapatkan secara rupiah itu berapa, seperti itu. Makanya kita hitung menggunakan 100% tadi dibagi 90% dikali 120 juta. Jadi sama dengan 133 juta 333.333 rupiah. Nah, selanjutnya kita mencari dulu biaya bunganya. Nah, biaya bunganya ini adalah 10% tadi dikali pinjaman. Jadi kita dapatkan 13.333.333 rupiah. Selanjutnya kita masukkan ke bunga efektif. Jadi bunga efektif karena kita dapat biaya bunganya, langsung saja kita kali 13 juta, kita bagi pinjaman yang tadi 120 juta kita kali 100%. Seperti itu ya. Jadi sama dengan bunga efektifnya itu adalah 0,11%. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah biaya bunga atau commercial paper. Jadi kalau commercial paper itu seperti ini. Mirip-mirip dengan kredit bank atau hutang bunga. Gitu. Cuman kita harus lebih pintar membaca soal ya gitu, karena kadang ada beberapa instruksi atau beberapa keterangan yang memang kita bingung, oh ini tergolong biaya bunga, atau tergolong bunga, atau tergolong biaya administrasi, dan semacamnya seperti itu. Nah, kita langsung aja. PGT Korporasi berencana untuk mengeluarkan commercial paper sebesar 100.000. Jangka waktunya 90 hari dengan potongan 3.000 per tahun. Untuk penempatan commercial paper ini dikalungkan biaya sebesar Rp2.000. Hitunglah bunga efektifnya. Seperti itu. Jadi kita cari dulu kas yang tersedia itu berapa. Jadi nilai CP gitu ya, dikurangi diskonto, dikurangi biaya lain. Jadi nilai CP itu maksudnya commercial papernya itu 100.000, kita kurangi ada diskonnya Rp3.000, dikurangi biaya lain 2.000, jadi kita dapatkan 95.000. Jadi biaya-biaya lain yang dikeluarkan itu adalah sebesar 5.000. Jadi kita tulis di sini biaya yang dikeluarkan itu adalah 5.000. Nah, kita hitunglah bunga efektifnya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu kita bagi 95.000 kas yang tersedia dikali, karena jangka waktunya 90 hari, kita kali 90 dibagi 365 hari. Jadi kita dapatkan bunga efektifnya adalah 21,35%. Itu untuk mencari bunga efektif untuk biaya bunga. Namun jika di soal misalnya kita cuma mencari tingkat bunganya berapa gitu, itu tidak perlu mencari bunga efektif seperti ini. Jika sudah ada keterangan ada nominal pinjamannya berapa, tingkat bunganya berapa, jangka waktunya berapa, itu tinggal langsung masukkan saja tingkat bunganya itu berapa. Seperti itu. Nah, ini yang saya sebut di awal, saya sempat menyebutkan tentang fintech atau financial technology. Jadi, sekarang udah zamannya teknologi, pastinya udah banyak sekali beberapa startup yang memang menciptakan suatu aplikasi pembiayaan yang memang dimana untuk bisa memudahkan para klien untuk bisa mengajukan pembiayaan. Nah, ini adalah beberapa syaratnya ya, beberapa contoh. Misalnya aku laku, home credit, sama kredivo gitu. Ini 3 ini, dan juga ada beberapa yang lain, misalnya OVO Pay Later atau Grab Pay Later. Terus sekarang namanya Gojek Pay Later juga ada gitu ya. Itu salah satu bentuk contoh finance teknologi. Jadi zaman dulu mungkin tidak semudah ini ya. Zaman sekarang udah ada teknologi, udah mudah untuk mengajukan pembiayaan jangka pendek gitu, yang dimana memang walaupun total pembiayaan itu cukup tidak terlalu banyak, tetapi prosesnya itu cukup mudah seperti itu. Itu mungkin fintech. Oke, cukup sekian untuk materi sistem pembiayaan jangka pendek. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar atau bisa chat private di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.